Hyper Grace, selamat siang. Ya, kali ini singkat saja. Seperti biasa terkait dengan Herbalife. Tapi ini versi yang berbeda karena kemarin kebetulan ada seminar bulanan, Success Training Seminar. Tapi bukan tentang seminarnya sendiri, hanya pada saat makan siang. Satu teman yang sebenarnya beberapa yang hadir di sini juga pernah kenal, yang namanya Vane, yang mantan penjual buah. Ya, kalau sering di NC Kapal Sandar dulu, ya. Istirahat makan siang atau dia cuma lewat, dia bilang, Coach Erik, so itu kan ada panggil Pak Coach Nolvi. Kita tidak langsung nangkep. Oh iya. Ternyata maksudnya minggu lalu. Karena ternyata Pak Nolvi hubungannya juga sangat erat dengan Coach Vane ini. Durang sering bercerita, berkudapa dan lain-lain, lebih akrab dibandingkan kita dengan Coach Vane sendiri. Jadi intinya bercerita mengenai itu. Dia rasa senang lalu karena kita lihat waktunya masih lumayan panjang istirahat siangnya. Dan karena cuma orang dua, kita dengan Coach Vane, ya sudah seperti biasa kita bercerita. Kita coba ingat-ingat, kayaknya memang iya dia lagi di ya dia tinggal di daerah Pal 2 sana. Oh ya, orang pernah sama-sama pergi ya berapa tahun lalu Natalan ya di rumahnya dia. Pada intinya saya lalu sharing dengan dia. Saya lupa mulainya dari mana, tapi seperti biasa nyangkutnya itu di persepuluhan. Nyangkutnya di situ, dan saya coba sesingkat-singkatnya karena itu hanya jeda singkat saja selesai makan siang. Intinya saya coba jabarkan apa yang seharusnya, tapi tentu dengan cara yang tidak menyinggung, dan kita bilang sorry ini tidak menyinggung siapa dan siapa, karena dia bilangnya deng Pastor Elim, dia bilangnya gitu. Dia bilang oh iya Pastor Elim, terus mas orang juga panggil Pastor Jerry. Kalau di sana kita jelaskan, orang di sini lebih banyak belajar dengan komunitas yang namanya CBS, perjanjian lama dengan bahasa Ibrani, lalu perjanjian baru dengan bahasa Yunani, tapi orang lebih menitik beratkan pada pengenalan lebih dalam mengenai siapa itu Yesus, dan juga mengenai apa yang orang pelajari, kekurang akuratan dari beberapa terjemahan dari LAI dan seterusnya. Dari situ lalu kita berangkat di PP, kita coba jelaskan dan sangat masuk untuk dia, dan kayaknya dia terbuka, Pak Nolvi, dia terbuka terhadap PP yang dia melihat ya benar juga bahwa itu tadinya dia bilang ya itu bukan kewajiban, dia bilang. Begitu kita lihat dia mulai bilang seperti itu, oh ini berarti dia sebenarnya terbuka di situ. Ya kita bantu membukakan dia, tapi selalu dengan dalam konteksnya juga ujung-ujungnya adalah bagaimana keselamatan itu. Jadi menurut kita itu sesuatu yang menarik, karena biasanya di Herbalife orang bercerita tentang seputaran Herbalife saja, tapi rupanya dia yang buka kesempatan, dan untuk saya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi kebetulan juga kita tidak ada rencana bercerita dengan siapa-siapa, jadi kita panggil Pak dia kasih kelar berceritanya. Anda kasih kelar dulu begini dan seterusnya, dan nampaknya apa yang kita coba sampaikan ke dia itu dia tangkap, karena untuk kita ketika kita bilangkan selalu kita mulainya tidak ada satupun ajaran Tuhan Yesus mengenai PP. Dia bilang ada itulah yang disebut dengan, ketika dia bilang kan orang sudah tahu tuh dia mau ke perjanjian lama, iya betul, itulah yang dimaksudkan Alkitabiah tetapi tidak Injili, karena Injil itu hanya bicara mengenai perjanjian baru, terutama ajaran Tuhan Yesus sendiri, kan itu tidak ada. Lalu kita mulai luruskan mengenai budel. Ternyata dengan perkataan budel itu lebih gampang dimengerti, terutama oleh orang-orang Manado, bahwa suku Lewi itu tidak dapat budel, dan budel itu kan harusnya tidak boleh dijual, tidak bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Jadi kita dudukkan pada persoalan yang pada situasi yang seharusnya, dan ya tentu sampai orang keprihatinankan bagaimana PP yang diterima oleh para gembala-gembala itu kemudian sayangnya banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sampai dengan justru ya bisa dibilang berlebihan ya, dan itu sudah rahasia umum, gampang sekali dicari di berbagai macam sosial media.
Untuk saya sesuatu yang menarik bahwa ternyata memang betul dimanapun juga asal kita membuka diri ya bisa dipakai ya oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi untuk kita bukan, kalau orang kan di sini tidak ada yes saya mau menangkan satu, tidak ada menang-menangan, tapi bahwa itu satu kesempatan. Saya diberikan kesempatan untuk membagikan kabar kebenaran mengenai hal yang mungkin menjadi ganjalan, dan betul dia mengiyakan ketika juga ya mana kan sudah orang semua tentu tidak berkekurangan secara finansial, tapi coba bayangkan kalau keluarga yang 4 orang, bapak ibu dengan 2 orang anak ya. Lalu kita singgung juga di beberapa denominasi gereja yang pakai banyak sekali pundi. Nah, bayangkan itu dia jadi orang mau ke gereja pun jadinya ya terbebani, apalagi ketika pundi-pundi kotak pundinya itu transparan, jadi mau isi 2.000 pun kalau ini 4 anggota keluarga 8.000 kali berapa kotak 1 minggu, belum tentu lagi orang punya doi pra mau ke itu mau masuk gereja. Jadi keprihatinannya kita bawakan bahwa cukup banyak sekarang jemaat yang jadinya pulang dari beribadah di gereja itu tidak membawa lagi damai sejahtera, tapi malah bawa keresahan. Apalagi ketika ada tagihan wajib yang tentunya tidak sukarela, tapi terpaksa rela kan. Dan ya dia karena dia pernah pada posisi berkekurangan sebelum dengan Herbalife, jadi dia bisa merasakan bagaimana itu menjadi beban untuk saudara-saudara yang lain ketika harus diwajibkan seperti pajak pemerintah, dan bahwa dibilangnya tapi kan sudah rela. Nah itulah yang terang namakan harusnya semuanya disebut dengan PK. Ketika PK sesuai namanya adalah persembahan kasih. Nah itulah yang mana-mana, itulah yang sukarela dan terluruskan. Kalau dari pandangan matanya, dari responnya, kita cukup senang karena ya dia bisa menerima kabar pencerahan ini ataupun kabar baik ini mengenai apa dan apanya. Itu bukan kita tanggung jawab, tapi kemudian kita bilang kalau memang suka mau belajar lebih lanjut, mari kita bilang tetap mau ibadah dulu di gereja di mana berjemaat pagi, karena orang mulai sekitar 11:30. Habis itu sama-sama orang belajar ini dan itu. Dia bilang oh iyo, cuma sampai oh iyo. Jadi dalam kesempatan ini terjadi kolaborasi atas kesaksian dari Pak Novi. Ternyata kita yang sambung akan. Jadi sekarang kita seperti badminton kan, bola di kita kembalikan bolanya ke sana. Follow up, siapa tahu dia terbuka, panggil untuk ikut belajar sama-sama di sini ya. Kelihatannya itu terbuka, tapi tentu dia tidak sebebas orang karena kan dia ada baik tua, ada anak dan seterusnya. Tapi ceritakan saja. Cuma sampai situ orang petugas, karena nanti yang lain-lainnya Tuhan Yesus yang urus, Tuhan Yesus yang melengkapi tentang bagaimana dia harus kesini dan seterusnya. Itu saja seperti saya sampaikan, singkat saja karena kebetulan Pak Gem dengan Kenso juga mau cepat ada acara. Kita wakili juga atau mau langsung SG? Oh ya, kita boleh mewakili kata mau cepat karena di Papa Om Weli Sepang atau Opa, orang yang bilang Opa kan di sini. Opa Weli Sepang yang di Maudi itu sedang jadi tuan rumah untuk rukun. Nah ini itu juga salah satu sebab Sesjane tidak bisa ikut hadir sejak sekarang, tapi untuk komunikasi mau cepat, jadi abis ini mau langsung ke sana karena yang namanya rukun begitu kan dan 4 orang tahu waktunya bebas dan seterusnya. Jadi orang juga mau permisi, orang 2 apa dengan anak karena selama tidak muncul, tapi karena kebetulan ini di rumah Opa Weli Sepang yang jadi tuan rumah, kita juga dorong. Kita bilang bikin pas kita bilang no, sekali-sekali dukung Pak Opa atau Papa. Seperti itu, begitulah orang Pak Nolbi serba fleksibel, suasananya kekeluargaan, tapi intinya orang tetap belajar dan saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya.